pendidik atau guru memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan diajarkan. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Yang pertama yaitu memahami capaian pembelajaran terlebih dahulu. Jadi kita harus memahami capaian pembelajaran terlebih dahulu. Yang kedua, menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga, merencanakan pembelajaran dan penilaian. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dan penilaian. Perencanaan pembelajaran ini dapat berupa seperti RPP, modul ajar, seperti itu. Rencana asesmen di sini merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka agar pendidikan yang berlangsung atau sedang dapat lebih ditingkatkan dan lebih berkualitas lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yaitu langkah-langkah membuat perencanaan asesmen pembelajaran. Yang pertama, membuat asesmen awal yang efektif. Langkah pertama yaitu tentukan tujuan. Dari menentukan tujuan ini, apa yang ingin diketahui dari siswa, terus seperti apa pemahaman atau keterampilan dari siswa. Yang kedua yaitu pilih format. Di sini format yang digunakan bisa seperti kuis, pertanyaan, esai, atau tiga yaitu rancang instrumen. Rancang instrumen itu pembuatan soal dan di situ mencakup tingkat kesulitan peserta didik dan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang keempat, laksanakan asesmen. Dari pelaksanaan ini dipastikan peserta didik itu dapat memahami petunjuk dan melaksanakan asesmen ini. Yang kelima, analisis hasil. Dalam analisis hasil ini mengevaluasi hasil kekuatan dan kelemahan siswa dan merencanakan pembelajaran untuk kelas selanjutnya. Membuat instrumen asesmen formatif dan sumatif. Langkah pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Dalam penentuan tujuan pembelajaran ini harus jelas tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk asesmen formatif. Untuk asesmen sumatifnya harus jelas tujuan pembelajaran akhir. Maksudnya tujuan pembelajaran akhir ini tujuan pembelajaran dalam satu ruang lingkup, misal dalam satu semester atau dalam satu tahun. Yang kedua yaitu mengenali kebutuhan gaya belajar siswa. Sebelum membuat asesmen siswa, harus memahami kemampuan dan gaya belajar siswa. Yang ketiga, pilih metode asesmen yang sesuai. Setelah memahami gaya belajar siswa, langkah selanjutnya yaitu memilih metode asesmen yang tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan gaya belajar siswa. Misalnya menggunakan metode portofolio, proyek, presentasi, dan lain-lain. Yang kelima, tentukan kriteria penilaian. Menentukan kriteria penilaian ini harus membuat kriteria yang jelas untuk mengukur pencapaian peserta didik. Yang keenam, membuat rubrik penilaian. Setelah asesmen pelaksanaan selanjutnya yaitu menyiapkan rubrik untuk memberikan umpan balik pada peserta didik dan pada guru. Yang ketujuh yaitu integrasikan asesmen dalam pembelajaran. Di sini menjadikan asesmen itu bagian dari proses pembelajaran sehari-hari. Langkah yang terakhir yaitu revisi dan evaluasi. Dari langkah ini yaitu mengevaluasi rencana asesmen formatif dan sumatif untuk memastikan bahwa asesmen itu dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Langkah pengembangan instrumen asesmen. Yang pertama yaitu menentukan tujuan asesmen.
diskusi. Yang keempat, presentasi, seperti mempresentasikan hasil belajar. Selanjutnya, menetapkan kriteria penilaian. Kriteria penilaian harus jelas. Misal, KKTP disusun untuk menentukan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, menentukan waktu dan jadwal asesmen. Asesmen tidak hanya dilakukan pada akhir pembelajaran, tapi bisa pada saat proses pembelajaran, seperti asesmen informatif. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengevaluasi capaian tujuan pembelajaran.